Pemirsa, sebuah video lucu diunggah akun @uti08 belum lama ini. Dalam video yang beredar memperlihatkan peristiwa unik yang terjadi di sekitar halaman SPBU. Dalam video yang diunggah tersebut, tampak seorang pengendara motor berboncengan dengan seorang wanita sedang mengantri untuk mengisi BBM di SPBU. Lantaran kurang fokus karena asyik memainkan ponsel di tangannya, wanita tersebut salah naik ke motor lain di depannya yang tidak sesuai dengan yang ditunggunya dan berada di depan pria yang mengendarai motor. Ku sudah mencoba untuk berikan bunga. Ku sudah Ini perlu diingat nih, kalau punya pasangan ya jangan terlalu fokus main handphone, fokus juga nih harus memikirkan pasangannya. Jangan sampai lah salah gandeng ataupun ya salah ngebonceng cewek, hati-hati. Ya kalau ngeliat videonya lucu sih ya, si cewek kayak kagok, panik, malu gitu kan. Gue gak kebayang situ, kalau gue malunya pasti malunya minta ampun gitu kan. Belum lagi si cowok pasti ngambek gitu kan, ceweknya bisa-bisanya salah boncengan sama motor cowok lain gitu. Tapi terlepas dari itu semua, kalau menurut gue bermain handphone di pom bensin sebaiknya memang dihindarin sih, karena selain bisa memicu insiden yang tidak diinginkan kayak di video itu gitu kan, bisa juga memancing orang-orang berbuat kejahatan kayak ngejamret dan semacamnya gitu. Harus tetap fokus sama apa yang ada di samping kita, jangan pernah fokus sama gadget, karena gadget itu juga berbahaya. Kalau kita fokus, banyak kan kecelakaan karena gadget, orang ketabrak karena gadget, karena dia tidak memperhatikan lingkungan di sekitar. Jadi tetap waspada. Sementara itu viral sebuah video sepasang bule yang salah jalan hingga masuk ke jalan tol dengan mengendarai sepeda motor. Kejadian tersebut terjadi di gerbang tol Ngemplak Boyolali, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar tersebut terlihat dua orang bule yang sedang berboncengan menggunakan motor. Nampak bule wanita yang mengendarai motor dan bule laki-laki yang membonceng di belakangnya. Diketahui mereka bule dari Singapura yang hendak pergi ke tempat wisata air terjun Jumok yang terletak di Kabupaten Karanganyar. Bule ini justru salah jalan saat berkendara hingga masuk gerbang tol. Sementara itu, seseorang pengendara mobil yang merekam video tersebut langsung mengarahkan bule tersebut untuk putar balik agar keluar tol. Video ini pun menjadi viral dan menuai komentar beragam dari netizen. Salah jalan, nggak boleh. Puternya depan aja, puter depan, nggak apa-apa, puter depan. Nggak boleh, nanti depan tak kawal aja, nanti takutnya tidak di depan pelan-pelan ya. Putar balik lagi, ini tol, pintu tol. Oh, okay. Nanti cannot go right, did you turn? Iya, putar balik. Bule Singapura. Ya, putar balik nanti keluar kiri ya. Hati-hati, Peter ya. Ya, dengan adanya bule nyasar ke jalan tol itu sebetulnya seru ya. Dibilang pelanggaran, tapi ya karena seru ya. Sebetulnya di Indonesia itu harus banyakin rambu-rambu yang ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi misalkan ini nggak boleh dinaikin atau belok kanan belok kiri, itu harus memakai bahasa Inggris gitu, biar orang-orang luar negeri yang pada datang ke Indonesia mereka tahu artinya dan paham kayak gitu. Apalagi kalau misalkan jalan-jalan yang masuk tol tidak ada rambu, bikin keder. Aku sendiri yang orang Indonesia kadang-kadang keder juga, misalkan aduh ini mau masuk kemana ya, ini masuk kemana gitu ya. Jadi perlu adanya sosialisasi rambu-rambu lalu lintas biar orang-orang luar, jangankan luar negeri lah, luar daerah pun mereka tahu gitu loh. Mungkin bule ini nggak tahu ya, nggak tahu bahwa ini jalan tol. Dia main masuk aja, main tancap dengan keseksiannya yang oke, yang aduhai, wow keren, membuat yang nyupir-nyupir mungkin jadi bersih makanya. Kalau aku sih sekarang gini, jangankan bule, kita aja di suatu daerah baru nih yang ada tol, kita tuh nggak tahu, bisa juga kita pikir ini tol apa enggak sih gitu kan, ini tol apa enggak sih, ya apalagi dia main tancap gitu, terus diingatin orang kan dia juga bingung kan.
Ya menurut aku sih wajar ya, apalagi bukan negaranya, dia kan sebagai tamu. Ya kecuali Indonesia yang masuk, mungkin agak-agak aneh, lu nggak bisa baca. Ini aku rasa sih bule ini bener-bener nggak tahu, karena begitu dia diberitahu temennya kan dia diberitahu orang kan dia lagi gitu kan. Jadi tidak kesengajaan. Menurut aku lucu aja, lucu lumayan lagi ngibur yang lagi stres kayak aku gini. Sementara itu di lain peristiwa, artis yang kini terjun ke dunia politik, Vicky Prasetyo, kembali tersangkut kasus hukum. Kini sang gladiator itu dilaporkan rekan bisnisnya karena diduga melakukan penipuan atas pekerjaan proyek sentra olahraga mini soccer dan pembangunan jalan di Jalan Baru Tanjung Pura, Kerawang, Jawa Barat, hingga mengakibatkan kerugian korban mencapai 1,8 miliar. Kerugian tersebut berasal dari 3 proyek, yakni 2 pembangunan arena olahraga dan 1 pembangunan konstruksi jalan beton. Pria yang merupakan mantan rekan bisnis Vicky bernama Omri Pemanurung. Kalau dari segi mungkin kita lihat ya komposisinya, kan saya kan satu desa sama beliau, saya tahu banget. Cuman kita berani ini kan karena adanya dari rekomendasi teman-teman, termasuk namanya Bapak Heri, memberikan jaminan bahwa ini dananya sudah ada. Karena Pak Heri ini adalah salah satu marketing awalnya dia, dan saat ini sudah dipakai di CPNS. Itu yang kami pegang sih. Kalau untuk masalah yang lainnya sih memang ada, karena beliau artis ya kemungkinan besar ada dukungan lah kan gitu. SPK untuk mini soccer di 12 September 2023. Sedangkan 1 SPK lagi konstruksi jalan beton di 5 Oktober 2023. Sejak menerima SPK, klien kami sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB yang ditunjuk dan yang diberikan oleh Saudara Vicky. Masih berjalan dalam pengerjaan mini soccer. 5 Oktober diterbitkan lagi 1 SPK, yaitu konstruksi jalan beton. Itu pun sudah terlaksana. Nah, kemudian pada saat sudah terlaksana, dari pihak klien kami ini mempertanyakan kapan itu dibayarkan. Kemudian dilakukanlah opnam manajemen dari pihak PT Gladiator Media Perkasa dan juga dari klien kami. Ditemani kuasa hukumnya, Omri menjalani BAP terkait laporannya di Polres Kerawang. Mendukung laporannya, korban membawa serta bukti-bukti kerjasama yang pernah ditandatangani oleh Vicky. Ini merupakan SPK yang diterbitkan oleh Vicky Prasetyo terhadap pekerjaan 2 unit mini soccer. Nilainya 2,2 triliun. Namun di dalam kalimatnya 2 miliar 200. Klien kami sudah menghubungi Vicky Prasetyo dan mengatakan bahwa nilai ini salah. Dijawab oleh Saudara Vicky, udah nggak apa-apa, yang penting kata-katanya. Ditemukan dari hasil opnam itu untuk pekerjaan mini soccer 45% progresnya. Sedangkan untuk konstruksi jalan beton 52%. Sudah layak untuk ditagihkan. Karena manajemen dari PT Gladiator juga mengatakan silahkan tagihkan Pak, buatkan invoice. Nah, namun sampai dengan hari ini uang itu belum dibayarkan. Total daripada tagihan itu 1.841.800 juta rupiah. Kalau sesuatu hal pekerjaan itu semua pasti ada dugaan, ada pasti resiko, tapi ya harus diapain. Kita usaha harus tetap berjalan. Tanggung jawab kami selaku kami membawa pekerja, artinya kuli. Kita tahu namanya kuli itu adalah punggung daripada keluarganya mereka. Akhirnya sampai saat ini juga nggak ada, ya mereka selalu sih menyampaikan, ya tolong Pak, kami ini hanya kuli, hanya kami buat makan, bukan buat orang kaya. Ya kita sih sedih banget sih Mas, sedih. Makanya dengan upaya pun saya coba dari tempat lain supaya bisa mereka terselesaikan. Itu sebagai tanggung jawab kami selaku kontraktornya. Kalau uang pribadi kami, termasuk yang kami pinjam itu ada secara hitung-hitungan kami bisa di angka 1,2 miliaran, di luar lagi ada yang belum kami bayar. Hampir itu kurang lebih dari uang pribadi itu bisa sampai 1,5 miliar. Itu pribadinya, termasuk ada utang-utang yang lain lah gitu. Karena proyek kan pasti ada profit,
Seperti itu. Selaku korban yang juga pemilik perusahaan yang bekerja sama dengan Vicky, Omri akhirnya membayar gaji para pekerja dengan uang pribadinya. Bahkan ia harus menjual mobil dan juga rumah yang ia tempati bersama keluarganya. Sebenarnya sedih sekali gitu kan. Tapi apa harus aku lakukan? Emang harus keluarga sendiri. Kadang anak saya juga ada laki-laki yang paling kecil. Biasanya kan kalau Pak yuk jalan, Pak gini kan. Kadang Pak mobil di mana? Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau ada yang bertanya, paling anak saya yang nggak enak gitu kan, masih kecil. Pak jalan-jalan lah. Tapi mobil papa di mana? Cuman anak saya sih pada ngerti papahnya kalau lagi ada uang, papahnya lagi nggak ada uang, ngerti semua. Karena saya sampaikan bahwa hidup ini memang ada kadang turun naiknya. Tapi anak saya syukur sih, saya bersyukur pada ngerti. Termasuk hari ini saya berangkat, mereka lihat, papa naik apa? Kan mobil papa nggak ada. Kuasa hukum korban memaparkan bahwa kliennya telah menerbitkan total tagihan yang harus dibayar, namun Vicky hanya mengumbar janji manis saja. Sementara itu, Alex menyebut kalau kliennya juga telah menghubungi Vicky melalui pesan WhatsApp, namun tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan. Kami belum pernah komunikasi dengan saudara Vicky, namun terakhir kami kirimkan somasi kepada saudara Vicky, mengingatkan kepada saudara Vicky, sebelum laporan polisi, sebaiknya saudara Vicky bayar aja dulu pembayaran proyek kepada klien kami. Namun tidak ada tanggapan sampai dengan hari ini. Maka hari ini kami ke Polres Karawang ambil tindakan hukum. Kalau yang pastinya dari kami sih pengen yang baik-baik saja. Tapi karena ini semua sudah kita serahkan kuasa hukum, nanti kuasa hukum kita yang memberikan satu sikap seperti apa ke depannya. Mungkin seperti itu aja sih, Mas. Harusnya sih gini, harusnya kalau saya, misalkan saya pribadi gitu ya, saya akan lebih, kan saya punya anak, punya keluarga kayak gitu kan. Janganlah mengajari hal seperti ini kepada anak-anak kita gitu. Tapi kalau menurut dia memang itu mungkin baik atau gimana ya, kita kan nggak tahu juga. Mereka orang punya alasan sendiri kenapa melakukan seperti itu. Diungkapkan Alex, kuasa hukum korban, lantaran tidak memiliki dana lagi, maka kliennya keberatan untuk melanjutkan proyek kerjasama tersebut setelah Vicky tak kunjung membayarnya. Nah, ketika ada mediasi, ketika ada kesepakatan, Indonesia ini ada penerapan hukum modern yaitu restoratif justice. Tidak menutup kemungkinan ketika saudara Vicky mau mengembalikan kepada klien kami untuk pembayaran itu. Masalah itu ada, ya diselesaikanlah secara hukum yang baik yang ada di Indonesia ini kan gitu. Dan kalaupun memang itu benar, terbukti bahwa dia bersalah, tolonglah jangan diulangin lagi hal seperti itu gitu loh. Karena kan yang dirugikan banyak orang. Kalau memang itu benar ya, kalau memang itu benar.